Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Jet Maniani. Pada siang hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan di tengah pandemi COVID-19, banyak hal yang menjadi sorotan bagi kita, terutama di sisi ekonomi. Hal ini membuat kita, satu makhluk kecil ini yang namanya COVID-19, membuat seakan ekonomi kita tuh mati total, tidak bisa bergerak. Dan ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi ingat baik-baik bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diskusi beberapa hal tentang bagian ini. Pertanyaannya ialah, sikap hidup apa yang kita tunjukkan di tengah krisis saat ini? Apa yang kita melakukan? Apa sih sikap hidup yang kita mau terapkan? Saya undang satu narasumber, Saudara Demi, untuk hadir di tempat ini. Bersama dengan saya kita akan berdialog tentang bagian ini. Bagaimana sikap hidup kita menghadapi krisis saat ini. Silakan Pak Demi untuk hadir di sini. Ya. Selamat siang, Pak. Shalom. Halo. Kita akan membahas. Pertanyaannya ialah, sikap hidup apa yang kita lakukan atau kita terapkan dalam hidup kita menghadapi krisis saat ini? Itu pertanyaannya. Ya. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Bapa di sorga, siang hari ini kami akan merenungkan firman-Mu dalam menghadapi krisis global, dan bahkan kami di Indonesia, dimanapun kami berada, kami menghadapi krisis yang sama. Tuhan, berilah kami hikmat untuk mengerti situasi saat ini dari sudut pandang firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan membahas bagian ini. Haleluya. Amin. Oke, pertanyaannya saya sudah ajukan. Sikap apa yang kita harus? Baik, terima kasih Pak Jack. Bapak Ibu dimanapun kita berada. Jadi bicara soal sikap itu bicara pandangan, ya, pandangan hidup. Bagaimana supaya pandangan hidup yang benar sebagai orang Kristen itu diterapkan di orang lain. Orang lain mengikuti kehidupan kita sebagai orang percaya, mengikuti pandangan hidup kita yang benar, yang diajarkan oleh Kristus. Nah, sebelum itu kita akan membaca satu firman Tuhan di Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 13. Bapak bisa membaca untuk kita siang ini. Tidak baik. Kita siang hari ini pokoknya santai, relax. Kami sambil kopi, kami menggunakan baju kaos, dan kami lebih santai, maksudnya untuk tidak terlalu tegang dalam situasi seperti ini. Kita santai lah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 12 sampai ayat 13 saya dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apa maksudnya? Bapak memberi landasan firman Tuhan ini kepada kita dari Ulangan pasal 28 ini ayat 12 sampai 13. Apa maksudnya? Ada jawaban apa yang kita bisa lihat dari bagian ini? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana kita berada, saya teringat teks firman Tuhan ini karena Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan mengangkat
kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan memberkati kita dengan limpah. Bahkan kita memberi pinjaman, tetapi kita sendiri tidak kekurangan. Tidak kurang. Tidak meminjam. Tidak gitu ya. meminjam kepada orang yang kita memberi begitu. Begitu. Nah, kenapa demikian? Karena yang menjadi alasan adalah kita harus menjaga sikap hidup. Hidup kita harus jaga dulu. Sikap hidup kita harus jaga dulu. Seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, sikap hidup adalah pandangan. Seperti tadi pendahuluan saya katakan bahwa itu pandangan yang benar, yang harus diikuti oleh orang lain. Kalau pandangan hidup kita sudah benar sebagai seorang Kristen, maka ada 3 hal penting yang akan kita ketahui bersama lewat pandangan hidup kita. Dari teks firman Tuhan ini, ya, pandangan hidup yang pertama yang kita tahu, harus kita tahu ketika kita hidup benar sebagai orang Kristen adalah Tuhan sendiri akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan sendiri Akan membukakan jalan bagi kita. Jadi ini bagian pertama. Ini bagian pertama, Bapak Ibu, jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang benar. Kalau kita hidup benar, sikap hidup kita benar, Tuhan sendiri akan membukakan jalan bagi kita. Nah, dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Ayat 12, Tuhan akan membukakan bagimu pembendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu, dan pada masanya Ia akan memberkati segala pekerjaan. Jadi yang penting kita jaga sikap hidup kita benar di tengah kondisi situasi yang tidak memungkinkan sekali. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri akan membukakan jalan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita atau dengan cara Tuhan? Jadi dengan cara Tuhan akan membukakan jalan dengan caranya. Dengan cara Tuhan, yaitu membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Terus tugas kita apa? Apa yang kita harus lakukan? Jadi, apakah kita tetap menjaga sikap hidup kita benar? Itu caranya bagaimana? Kita harus bersyukur, atau kita harus tidak marah, atau kita harus bersikap seperti apa untuk supaya apa yang Tuhan mau tuh Dia bisa berikan kepada kita? Maksudnya bagaimana? Ya, betul Pak. Jadi menjaga kehidupan sikap hidup kita benar, ya tentu dengan bersyukur, tapi dengan cara berdoa dan juga dengan cara kita mengikuti setiap. Kalau ini bicara soal COVID-19 ya, berarti menjaga sikap hidup yang mengikuti peraturan pemerintah. Ada undang-undang yang keluar, kita harus taat mengikuti, sama seperti kita taat kepada Tuhan. Dengan demikian dia katakan begini, Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Karena kita taat, kita bersikap benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita pikirkan bersama, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita harus pikirkan itu, bahwa inilah sikap hidup yang benar sebagai seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan bagaimana penyampaian dari Pak Denny bagi kita siang hari ini. Sikap hidup apa yang kita harus terapkan dalam menghadapi krisis? Yang pertama sudah dikatakan bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi krisis seberat apapun, ingat satu hal, Tuhan katakan bahwa Dia sendiri akan memberikan jalan dengan caranya yang ajaib bagi kita. Jadi hidup kita yang penting benar di hadapan Tuhan. Dengan selalu bersyukur, apa yang kita miliki, apa yang kita ada dalam diri kita, itulah kita bersyukur. Kita menikmati, kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini bagian pertama. Sekarang kita akan melihat apa sih yang menjadi sikap hidup yang benar itu. Bagian yang kedua seperti apa? Ya Bapak Ibu, ya bagian yang kedua untuk kita pelajari bersama ini ya, sebagai seorang yang bersikap benar terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena Tuhan sendiri akan memberkati pekerjaan kita hidup benar. Kenapa Tuhan harus memberkati pekerjaan kita? Ya,
Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup benar, bersikap benar terhadap lingkungan keadaan yang terjadi, Tuhan berkata begini, Tuhan sendiri akan memberkati pekerjaan kita. Nah, kenapa demikian Tuhan memberkati pekerjaan kita? Karena kehidupan, karena sikap hidup kita benar terhadap kondisi, situasi yang terjadi. Tuhan sendiri akan memberkati pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita. Hanya saja ada yang keliru dalam bersikap. Contohnya mencuri karena kondisi yang sudah tidak bisa diatasi. Nah, COVID-19 ini membuat banyak orang nggak kerja dan dia bersikap salah. Dalam pengertian dia mencuri, membunuh hanya untuk dapat makan. Nah, ini sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehidupan seorang Kristen. Nah, terus kalau misalkan dalam krisis ini, misalkan saya menghadapi hal itu, terus saya tidak punya apa-apa lagi. Terus satu jalan saya mencuri. Tetapi apa yang bisa mendasari, apa yang bisa menolong saya di bagian itu supaya saya tidak melakukan hal seperti itu? Jadi memang tentu kalau menurut pemahaman saya, Pak, kalau roh Tuhan ada dalam setiap kita, betul. pasti roh itu akan mengajari setiap kita berlaku hidup benar, gitu ya. Tetapi kalau roh Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, akhirnya kita belum percaya Kristus. Mungkin hal itu mustahil kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan mencuri dan sebagainya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar buat setiap kita. Jadi perlu kita sadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan atau Tuhan ada dalam setiap kita, perlu kita hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi memang mencuri dan lain sebagainya, melakukan itu adalah dosa. Itu pelanggaran yang tidak diizinkan Tuhan seperti itu. Tuhan tidak mengizinkan setiap kita melakukan. Nah, makanya saya katakan di sini, bagaimana supaya kita menjaga sikap benar. Karena apa? Tuhan sendiri akan memberkati kita. Kalau sikap hidup kita benar, Tuhan sendiri akan memberkati. Itu firman Tuhan. Nah, dikatakan begitu dalam Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begitu. Ayat 12 dikatakan begini. Untuk memberi hujan bagi tanah pada masanya dan memberkati segala pekerjaan. Segala pekerjaan artinya apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan menjadi tanda tanya bagi setiap kita. Pekerjaan apa? Gitu ya. Itu bukan pekerjaan yang melanggar perintah Tuhan, tidak. Tapi pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Apapun itu, berkebun dan lain sebagainya, Tuhan akan memberkati. Asalkan benar di hadapan Tuhan. Gitu. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari bagian kedua. Sikap hidup apa yang kita harus lakukan dalam situasi krisis seperti ini? Bagian kedua itu dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan. Apapun pekerjaan saya, Pak Demi, dan Bapak Ibu Saudara kita semua. Apapun pekerjaan kita, hidup kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus lakukan dengan jujur kepada Tuhan. Jika dalam situasi ini kita menghadapi hal yang seakan ekonomi kita tuh mati total, tidak bisa bergerak, ingatlah datang pada Tuhan. Dia satu-satunya sang penolong yang ajaib dalam hidup kita. Dalam situasi ini apa yang kita membanggakan? Sama sekali tidak ada. Dalam perekonomian kita bisa jadi kita melakukan pencurian atau kita melakukan banyak kejahatan. Karena apa? Semua hal yang kita miliki bisa tidak berguna karena setiap hari kita membutuhkan yang namanya makan. Tetapi perekonomian kita tidak bergerak. Kita mendapat makan dari mana? Tetapi ingat bahwa jangan lupa, kita yakin akan Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa Dia sanggup menolong kita
dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus melakukan sesuai dengan kebenaran. Nah, bagian ini sudah dijawab di bagian kedua ini. Terus tadi ada 3 hal. Apa sih bagian ketiga? Di dalam kita menghadapi krisis saat ini, apa yang perlu kita lakukan? Jadi bagian yang ketiga Bapak Ibu, bagian ketiga dalam menghadapi krisis, menghadapi keadaan yang tidak mungkin adalah kita harus tahu bahwa Tuhan sendiri akan mengangkat kita. Dikatakan di sana bahwa mengangkat kita bukan seperti mengangkat kita begitu saja, tetapi mengangkat kita menjadi kepala. Nah, menjadikan kita kepala asalkan kita bersikap baik. Jadi kita harus kembali ke topik kita, bahwa topik pembahasan kita di sini adalah sikap, menjaga sikap benar terhadap kondisi yang tidak mungkin, ya, krisis, ya. Nah, karena apa? Tuhan sendiri akan mengangkat kita menjadi kepala. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, kita tidak biasa-biasa saja seperti itu, tapi akan menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang hebat dalam kondisi apapun. Bahkan mungkin kita bisa memberkati orang lain. Menjadi kepala dalam pengertian mungkin kita bisa memberkati orang lain dalam kondisi yang tidak mungkin. Nah, kalau itu kita bicara soal COVID-19 Bapak Ibu. Orang-orang dalam di kondisi dunia ini, di kondisi bangsa kita ini membutuhkan makan ini. Berarti apa? Itu menjadi peluang besar bagi setiap kita untuk menjadi kepala, menjadi pemberi bagi orang lain. Nah, ini dikatakan Tuhan sendiri akan mengangkat kita menjadi kepala. Artinya menjadi pemimpin bagi mereka. Asalkan kita menjaga sikap kita. Jangan sampai terbalik, kita yang terjerumus masuk ke sana, mengajak orang-orang untuk mencuri, mengajak orang-orang untuk melakukan kejahatan karena kondisi yang tidak mungkin. Itu sikap yang tidak benar. Tuhan mau kita bersikap yang benar. Supaya apa? Dia mengangkat kita menjadi kepala. Artinya kita bisa membantu orang lain dalam kondisi situasi yang tidak mungkin. Saya rasa dari 3 bagian ini kita bisa belajar bersama-sama. Sudah dipaparkan sikap hidup apa yang kita harus lakukan atau kita bersikap seperti apa dalam menghadapi krisis saat ini. Bagian yang pertama ialah Tuhan akan membukakan jalannya bagi kita. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan, seakan jalan ekonomi kita tuh semua diputuskan. Karena apa? Kita tidak bisa bergerak. Kita mau buat apa? Aturan pemerintah diturunkan dan kita tidak bisa bergerak banyak. Kita mau pergi ke pasar saja harus dibatasi. Kita pergi mencari, pergi bekerja saja dibatasi. Hal ini membuat kita sampai kadang kita tidak bisa bersikap yang benar. Kita kadang marah, emosi dan lain sebagainya. Tetapi sudah dijelaskan bahwa sikap hidup kita yang benar itu Tuhan akan membukakan jalan bagi kita jika sikap hidup kita itu benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu Tuhan akan membukakan jalan. Dan bagian yang kedua, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, sekecil apapun, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Jadi jangan kita terlalu menggerutu dengan keadaan situasi yang ada. Kita berkata, siakan Tuhan tidak menolong kita. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Kita itu sebagai orang yang percaya, yakin pada Bapa di surga yang hidup, yang tidak mati. Dia akan menolong kita dalam situasi krisis seperti ini. Dan bagian yang ketiga, dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam situasi ini, justru itulah apa yang ada pada diri kita, itu yang kita berbagi. Kita melakukan sesuatu kepada orang lain dengan cara kita. Entah itu banyak, entah itu sedikit, kita tidak melihat daripada nilainya. Tapi bagaimana kita memulai sesuatu, bagaimana sikap hidup kita melakukan sesuatu.
Itu yang terbaik. Jadi pada siang hari ini, hal ini menjadi dasar buat kita untuk dalam menghadapi krisis, sikap hidup yang benar kita harus ambil. Bersikap hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Segala pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan mengangkat kita jika sikap hidup kita benar dan kita tetap bertahan menghadapi situasi krisis apapun. Dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kita akan menjadi orang-orang hebat dimanapun kita berada. Ini satu landasan firman Tuhan yang bisa menolong kita, mengangkat kita, memberi pandangan baru, pencerahan baru bagi kita. Terima kasih untuk Pak Demi yang sudah memaparkan bagaimana sikap hidup kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Mungkin ada sedikit tambahan sedikit lagi Bapak Ibu. Integritas itu sangat penting. Jadi orang mengenal Kristus dalam diri kita kalau integritas atau sikap hidup kita benar. Sikap hidup kita adalah cara pandang kita atau gaya hidup kita. Maka orang-orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita. Itu saja tambahan. Berarti sikap hidup kita tuh harus menunjukkan siapa Kristus itu. Maka orang akan kenal Kristus dalam kehidupan kita. Betul. Itu saja tambahan. Jadi kita tidak perlu berkata lewat mulut kita. Ya. Tetapi dari perkataan kita, apapun yang kita lakukan harus benar. Supaya apa? Kristus yang ada dalam diri kita itu benar-benar hidup. Ya. Dan itu sikap kita dapat memberkati banyak orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Diskusi dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mohon kesediaan Pak Deni untuk berdoa untuk sesi dialog kita pada siang hari ini tentang sikap hidup yang benar dalam menghadapi krisis. Ya, mari Bapak Ibu dimanapun kita berada kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami siang hari ini, mengajari kami untuk hidup benar, bersikap benar dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami menjaga sikap hidup kami benar di hadapan Tuhan dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan sekali. Berkati hamba-Mu Pak Jack yang menjadi memimpin kami lewat acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dimanapun kami berada Bapak. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan paparan kami tentang bagaimana sikap hidup kita menghadapi krisis. Saya Jet dan saya Demi Warumi. Kami pamit untuk sesi ini. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik yang menarik dan topik yang berbeda. Tentunya Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan apapun yang nanti kami akan sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.